Kawasan Nagreg merupakan penghubung jalur percabangan antara Bandung ke Tasikmalaya dan Garut. Masyarakat yang sering melintas dari arah Bandung ke Tasikmalaya dan Garut biasanya sangat mengenal sebuah percabangan di kawasan Nagreg ini. Bahkan pemandangan percabangan di Nagreg ini sering dianggap legendaris, apalagi sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda lalu. Adapun percabangan ini yang satu ke arah Garut serta satu lainnya ke arah Limbangan Garut lalu ke Tasikmalaya. Pemirsa, saya sedang berada di Simpang Nagreg, di mana arah kanan ini adalah Garut dan kirinya ke arah Limbangan Tasikmalaya, di mana saya menceritakan jalur legendaris ini semasa zaman kolonial dan zaman perang lalu. Dan beginilah ceritanya. Ini adalah persimpangan tanjakan Nagreg di ujung selatan dari arah Garut pada masa kini. Adapun pemandangan pada sudut jalan ini menurut saya memang memiliki keunikan sejarah. Ini jika dikaitkan bahwa tikungan percabangan ini di mana dahulu lalu lintas tujuan Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis bertemu pada jalur utama di pertigaan tanjakan Nagreg ini pada berbagai zaman. Namun yang saya bahas di Nagreg ini juga ada lokasi lainnya, sebab pada zaman dahulu memiliki keindahan alam yang sangat disukai masyarakat Eropa. Di kawasan Nagreg dahulu juga terdapat perkebunan teh Sindangwangi yang menjadi tujuan wisata masyarakat Eropa. Secara lokasi, Nagreg berada di sekitaran Cicalengka dengan jalurnya dikenal cukup panjang. Namun dahulu, Nagreg lebih dikenal pada lokasi tanjakan atau turunan ini. Inilah foto yang tampaknya merupakan daerah turunan atau tanjakan Nagreg mungkin sekitar tahun 1930-an. Lokasinya dekat percabangan Nagreg ke arah Garut dan Limbangan tersebut. Nah, inilah rumah yang berada di sudut kanan jalan percabangan ini, penampakannya dahulu pada tahun 1920-an. Mungkin kita bisa membayangkan suasana sepi di jalur ini dahulu, kemudian dilintasi kendaraan mobil yang masih sedikit kala itu atau penunggang kuda dari arah Bandung menuju ke Garut atau sebaliknya. Tampak rumah tersebut kemudian pada tahun 1929 sudah bergeser mundur dari semula berada di depan. Sedangkan rumah yang berada di sebelahnya juga berupa bangunan dari bambu. Nah pemirsa, mungkin di antara kita ada yang penasaran dengan sosok rumah yang ini. Dahulu rumah ini sempat digunakan sementara oleh polisi yang mengatur lalu lintas di jalur ini. Pemilik rumah tersebut sebenarnya masih ada dan kini tinggal di daerah Cicaheum, Bandung, yaitu Ibu Edeh. Ia adalah cucu dari pemilik rumah tersebut zaman dahulu yang dikenal dengan sebutan Mama Bintang pada zaman kolonial Belanda. Itu abdi mah janten incu panginten sadayana keluarga di Bahir Mama Bintang teh. Nah pemirsa, salah satu ciri khas pada lokasi rumah di tikungan legendaris ini dahulu adalah banyaknya pohon-pohon kelapa. Namun pohon kelapanya kini tinggal segini. Jika kita melihat perkembangan zaman dari ketiga foto lama pada zaman kolonial Belanda ini, tampak bahwa jalur persimpangan di tanjakan Nagreg ini semula masih cukup kecil namun kemudian menjadi melebar. Namun ada yang tetap khas sampai kini, di mana suasana pada persimpangan jalan tanjakan Nagreg ini suasananya tetap teduh dan nyaman. Inilah pemberitaan di mana pada tahun 1937 ruas jalan di Simpang Nagreg ini kemudian diperlebar. Tikungan Simpang Nagreg ini juga menyisakan catatan terlupakan zaman semasa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947. Pada 2 September 1947 pukul 9 pagi, pihak Indonesia menembaki sebuah konvoi pasukan Belanda yang melewati jalur ini. Serangan tersebut membuat sejumlah tentara Belanda kemudian mengalami luka parah. Pada tahun 1949, Jawa Barat sedang menjadi negara Pasundan dan terjadi konflik antara pihak Darul Islam dengan pihak Indonesia yang baru kembali ke daerah ini termasuk di kawasan Nagreg. Inilah pemberitaan di mana pada 7 Agustus 1949 terjadi sebuah serangan pada sebuah hajatan pernikahan di Nagreg. Serangan tersebut dilakukan 30 orang berseragam dan bersenjatakan senapan dan karaben. Para tamu pun panik, apalagi seorang di antaranya tewas terkena tembakan. Kemudian diketahui pihak menyerang sebenarnya mengincar 2 orang agen intelijen Indonesia yang sedang berada di hajatan tersebut. Pemirsa, ada pula catatan di mana pada tahun 1950-an kawasan Nagreg ini banyak mengalami serangan. Bahkan banyak rumah yang kemudian dibakar oleh pihak penyerang. Anu engal hiji, anu diduruk teh ieu hiji, anu ieu mah anu maiceug sekaduruk. Di paling teh.
Nah pemirsa, sekian sekilas sejarah kawasan Nagreg ini pada zaman dahulu. Sampai jumpa pada episode tempat lain berikutnya.